Kedua mempelai yang berbahagia, Alfred dan Sylvie, Bapak dan Mama Ani, kedua orang tua, keluarga besar, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Allah sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Selamat sore semua. Selamat sore semua. Sore Alfred dan Sylvie. Selamat sore. Semangat sedikit ini kita bukan bisa orang mati. Ya. Baik. Hari ini mereka kelihatan tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang mengalir dari diri mereka. Di balik senyuman, ya. Kalau yang biasa dulu seringkali hari-hari kan tidak make up, hari ini kelihatan make up. Ada yang biasa tiap hari itu dia hanya bibir merah alami, tapi hari ini bibir merah dari toko komplit. Ya. Itu artinya apa? Pada momen-momen tertentu, pada situasi-situasi tertentu, kita manusia bergerak keluar dari diri kita di balik kemanusiaan kita untuk menunjukkan sesuatu yang paling berharga di hadapan Tuhan, soal kehormatan tentang martabat hidup kita manusia. Kehormatan tentang martabat hidup kita manusia. Maka ketika kita manusia mengekspresikan seluruh hidup kita, pertanyaan yang selalu mengikuti kita tidak lain, siapakah diri kita manusia? Siapakah diri kita manusia? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kalau kita yang rajin baca kitab suci pasti kita tahu Mazmur 8, Mazmur bab 8. Di situ Tuhan sudah menggambarkan dengan jelas siapa kita manusia di hadapan Tuhan. Bahwa kita manusia itu dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Dengan kemuliaan dan kehormatan. Itu yang menjadi mahkota hidup kita. Dan ini menjadi identitas hidup kita manusia. Tetapi pada momen yang berahmat pada sore hari ini, apa yang menjadi istimewa untuk kedua anak kekasih kita, Alfred dan Sylvie? Selain kehormatan dan kemuliaan, apa yang memahkotai diri mereka hingga saat ini berdiri dengan tegak untuk menyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, saya siap, saya mencintai Alfred, saya mencintai Sylvie sampai saya mati. Apa yang menuntut kalian hingga saat ini? Jawabannya satu, karena cinta. Ya, karena cinta. Kenapa? Karena ketika kita manusia sudah saling jatuh hati, ketika kita manusia sudah saling menyukai. Di zaman sekarang ini orang saling suka itu kadang-kadang unik dengan berbagai macam gaya. Ada yang lihat di sini nomor WA, malam WA jadi. Ada yang dia dansa di jomba, goyang agak keok-keok sedikit, keok kena enak yang mana dia sampai hati di situ. Bilang aduh ini orang itu goyang bagus. Jadi biar dia jadi satu pemilik hati tidak apa-apa. Ya, dengan cara yang berbeda. Tetapi bukan soal cara, tetapi soal bagaimana kalian bisa menempatkan hati kalian di dalam cinta Tuhan yang abadi. Di dalam cinta Tuhan yang abadi. Karena apa? Di dalam bacaan pertama tadi kitab Kejadian, ketika Allah pertama kali menciptakan manusia, ada kata yang paling menarik, yaitu Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Kata menempatkan. Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Untuk apa? Untuk menguasai dan memberi nama kepada segala sesuatu yang sudah diciptakan Allah dan diserahkan kepada manusia. Dan ini menjadi tanggung jawab, bukan tanggung jawab yang kecil. Bukan sekedar kita hanya sehari-hari bertanggung jawab untuk pasangan hidup kita, memenuhi seluruh kebutuhan harian, kebutuhan hidupnya. Tetapi melampaui itu, tugas dan tanggung jawab kita tidak lain adalah memberi kehidupan dan menawarkan kehidupan. Memberikan kehidupan dan menawarkan kehidupan ini tidak lain. Kita membawa setiap kebaikan yang ada pada diri kita, supaya kebaikan itu paling tidak menjadi benih kehidupan untuk orang yang setiap hari kita jumpai, apalagi orang yang menjadi teman hidup kita, pasangan hidup kita seumur hidup. Supaya kehidupan itu terus bercahaya, kehidupan itu bisa terus bersahaja dalam situasi apapun. Entah dikala suka, entah dikala ketika kita merasa sedih, tetapi kebahagiaan selalu terpancar dari bagaimana kita saling mencintai dan saling mengasihi satu
itu Allah menempatkan kita manusia bukan sekedar untuk sesuatu yang bisa menyenangkan kita. Hari-hari kita duduk senang, hari-hari kita duduk tertawa, tetapi ada kalanya juga ada situasi-situasi sulit yang harus kita lewati. Dan yang kedua, bahwa setelah Allah melihat laki-laki itu seorang diri, dia mengambil dari rusuknya, lalu membuat seorang wanita, menciptakan seorang wanita dan menempatkan dia di samping Allah. Menempatkan dia di samping seorang laki-laki. Allah mengambil dari tulang rusuk lalu menempatkan di samping laki-laki. Ingat Alfred dan Sylvie, ingat baik-baik. Ketika Allah mengambil dari tulang rusukmu Alfred, menciptakan seorang Sylvie untuk engkau cintai, untuk engkau kasih hari ini, Allah tidak pernah mengambil bagian dari kerapuhan dan kelemahanmu lalu menciptakan seorang Sylvie. Nah, kadang-kadang kita laki-laki itu kadang-kadang sok benar. Perempuan benar bilang kita bilang tidak, itu yang salah. Dari bolak-balik sini bolak sini depok, itu tinggi. Dengan tidak ada. Tuhan mengambil dari tulang rusukmu, tidak menyentuh kelemahan sedikit pun dari dirimu, sehingga engkau dengan semena-mena melemparkan kelemahan kekuranganmu kepada seorang wanita. Tetapi Tuhan mengambil dari tulang rusukmu untuk menjadi pasangan hidupmu, melengkapi kekurangan yang ada pada dirimu supaya kamu bisa menjadi sempurna. Karena itu kenapa Tuhan Allah tidak mengambil dari tulang jari salah satu, atau tulang kaki, atau tulang kulit, tidak. Tetapi Tuhan mengambil dari tulang rusuk supaya dia selalu ada di samping untuk dirangkul, untuk dicintai, selalu dekat dengan hatimu supaya ketika kamu jauh, ketika kamu merindukan dia selalu ada di hati. Demikian positif. Ya. Mahkota seorang wanita tidak lain bagaimana kamu bisa mencintai dan bisa memelihara kesetiaanmu terhadap pasangan. Itu mahkota seorang wanita. Mahkota seorang wanita. Tidak bisa lebih daripada ini. Kalau seorang perempuan bisa memelihara cinta dan kesetiaannya untuk tetap mencintai dengan setia pasangan hidupmu, saya yakin Tuhan akan memberikan lebih dari yang kamu butuhkan selama ini. Di balik kekurangan, di balik kelemahanmu untuk kehidupan keluarga, Tuhan akan memberikan lebih. Maka itu Tuhan menempatkan segala sesuatu di dalam hidup kalian masing-masing. Maka dan yang terakhir tidak lain, hari ini kamu hadir di tempat ini bukan karena kamu saling memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih kamu. Tuhan memilih kamu untuk apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu bisa saling mencintai, supaya kamu bisa saling mengasihi. Maka mulai hari ini hiduplah di dalam rahmat dan cinta Tuhan. Jagalah hidup perkawinanmu, jagalah sakramen hari yang kalian dikerahkan. Karena dalam ajaran iman Katolik, sakramen perkawinan itu, ketika kamu sudah mengikatkan diri dalam sakramen perkawinan, itu artinya apa? Kamu sudah menjadi tanda kehadiran Tuhan sendiri. Kalau kamu sudah mencintai, itu artinya kamu sudah menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu. Jadi jangan pernah menghadirkan mantan ya. Alfred, Sylvie, mantan di Webuni jauh. Alfred, ketika di atas gua mantan TK. Jadi hati-hati. Ya, kalau kita naik motor, sengit kiri, masuk kanan, artinya kita sengit kiri, tiba-tiba kita belok kanan. Kita mau dekat tengah, celaka. Sengit kiri masuk kanan, celaka. Ingat baik-baik, kalau sengit kiri masuk kanan, celaka. Maka hiduplah di atas prinsip bahwa hari ini saya mengingatkan diri dalam sakramen perkawinan. Itu artinya apa? Yang ada di sini melebihi segala sesuatu. Yang ada di sini lebih cantik daripada segala sesuatu. Yang ada di sini lebih ganteng dari segala sesuatu. Karena hari ini dengan sakramen perkawinan, dulu ketika kamu saling mengenal, kamu saling memilih, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang memilih kamu untuk menjadi bagian dari cinta dan kembali. Mulai hari ini belajar seperti seekor burung. Belajar seperti seekor burung. Seekor burung kalau dia berdiri pada sebuah tangga pohon,
Pohon itu dia tidak pernah tahu itu sudah kering, hampir patah atau tidak. Dia hanya pohonnya, dia kalau sudah terbang dia akan hinggap di ranting pohon, entah yang kering, entah yang muda, dia tidak pernah tahu. Karena apa? Dia tidak pernah tahu. Karena kepercayaan dengan para ranting pohon yang muda patah, kepercayaan kepada sayapnya. Hari ini kamu meningkatkan diri di hadapan Tuhan. Sayap kalian tidak lain adalah kesetiaan, rasa tanggung jawab, dan saling mencintai. Inilah yang menjadi sayap untuk kehidupan keluarga. Bangunlah komitmen untuk tetap saling